Janganlah kamu palingkan mukamu ya kepada orang yang telah kami beri nikmat terhadap dunia, perhiasan dunia kepada dia untuk kami uji dia. Kalau Anda melihat itu maka linaftinahum bih, akan terfitnah. Allah memberikan kita berupa nikmatnya yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sihah wal afiyah. Yang mudah-mudahan seluruh rangkaian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur, mensyukuri seluruh apa yang Allah berikan untuk kita, dan kita senantiasa bersabar untuk senantiasa melaksanakan seluruh rangkaian perintahnya, dan juga bersabar untuk seluruh rangkaian hal-hal yang sifatnya kita harus tinggalkan. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang sampai detik ini masih berittiba, berkomitmen terhadap seluruh risalahnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan subuh yang berbahagia kali ini, tepat sekarang ini di malam atau di hari yang ke-26 ya, di bulan suci Ramadan. Artinya ini sudah di 10 terakhir, yang mana 10 terakhir ini adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk yaitu beriktikaf di masjid. Maka mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah amaliyah yang kita lakukan di masjid, yaitu dengan iktikaf, atau ibadah amaliyah yang kita lakukan di rumah, artinya kita menghidupkan malam bagi yang mampu di masjid, tetapi tentunya yang di rumah pun tidak ketinggalan untuk melakukan amaliyah-amaliyah ibadah, salah satunya qiyamul lail, zikir, dan juga tilawah Quran. Maka mudah-mudahan tatkala menyapa Lailatul Qadar, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan Allah anugerahkan pahala dari Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung, dikonversikan ke tahun, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Artinya kalaulah kita beramal sedekah, kita beramal qiyamul lail, kita beramal apapun kebaikan, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tentunya mudah-mudahan amalan ini menjadi bekal terbaik kita di akhirat kelak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan di subuh yang berbahagia kali ini, alhamdulillah saya kedapatan tema, yaitu menyongsong persatuan umat ya dalam bingkai Idul Fitri. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, jadi berbicara tentang persatuan umat itu kita harus kembali kepada manhaj yang mana Rasulullah SAW itu melakukan bingkai itu di kota yang disebut sekarang dengan kota Madinah. Maka apapun perubahan yang terjadi dalam tubuh Islam dan dalam tubuh kaum muslimin, itu bingkainya, manhajnya haruslah mengikuti apa yang sudah Rasulullah lakukan, yaitu di kota yang penuh dengan keberkahan, Madinatul Munawwarah. Nah, maka sebagaimana kita ketahui, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan untuk hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, maka hal yang pertama kali Rasulullah lakukan, satu perbuatan yang Rasulullah lakukan saat Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah,
Salah satunya sebelum sampai Madinah, beliau membangun peradaban persatuan umat, ukhuwah bainal muslimin, itu diawali dengan membangun rumah Allah, yaitu Masjid Quba. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, dan tentunya membangun masjid ini didasari modal utamanya yaitu modal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan terhadap hari akhir. Yang mana Allah tegaskan dalam surat yaitu At-Taubah di ayat yang ke-18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama sesungguhnya, ya'muru yang senantiasa memakmurkan, masajid Allah, masjid-masjid Allah, man amana billah, siapa di antara kita, di antara orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, yang kedua dia beriman kepada hari akhir, yang ketiga wa aqamas shalah, dia mendirikan salat, yang keempat wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak ada satupun yang dia takuti illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah kami berharap, ya, kami berharap mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama kita ketahui Rasulullah membangun masjid di Quba itu dilandasi la masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid itu dibangun dengan dasar ketakwaan. Ketakwaan apa? Ketakwaan yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Jadi yang namanya takwa itu bermakna, ya, seluruh apa yang Allah perintahkan kita lakukan dan seluruh apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan itu adalah dalam bingkai keimanan kepada Allah dan juga dalam bingkai beriman kepada hari akhir. Orang tidak akan terima imannya, iman kepada Allah, kecuali dia juga mempercayai iman kepada hari akhir. Karena ada di antara orang, di antara hamba yang tidak percaya adanya hari akhir. Mereka mengatakan sesungguhnya adanya dunia ini dari ketiadaan. Yang namanya manusia ada dari ketiadaan. Yang namanya alam ada dari ketiadaan. Ketika ditanya habis dari dunia kemana? Ya kalau udah mati selesai. Itu aliran apa? Aliran yang tidak mempercayai adanya Allah, yang tidak mempercayai adanya Allah, tidak percaya kepada hari akhir, bahkan menganggap agama itu adalah candu, yaitu aliran komunisme. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, dasar daripada persatuan umat itu hendaknya didasari dengan dasar takwa. Dan juga setelah didasari dengan dasar takwa, maka umat harus bersatu dalam bingkai mereka menjadikan seluruh rangkaian kehidupannya berada di masjid. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tatkala beliau diberikan perintah oleh Allah untuk membawa istri dan anak yang baru lahir yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam ke sebuah lembah, yang di lembah itu tidak ada satupun tanaman, tidak ada satupun binatang, tidak ada apapun di sana kecuali padang pasir yang tandus, dan juga di sana tidak terdapat manusia atau makhluk apapun. Digambarkan di Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya saya askantu telah menempatkan
min dzurriyyati dari sebagian keturunanku biwadin di sebuah wad padang pasir ghairi dzar'in yang di sana tidak terdapat satupun kehidupan inda baitikal muharram di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana ya Tuhan kami liyuqimus shalah agar supaya anak cucu kami mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim anugerahkan kecenderungan manusia ilaihim kepada mereka. Warzuqhum minas tsamarat dan anugerahkan rizki daripada buah-buahan la'allahum yashkurun agar mereka menjadi hambamu yang bersyukur. Nah, para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin menguatkan sendi-sendi umat ini, menguatkan sendi-sendi agama ini, maka yang pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim yaitu menempatkan sebagian keturunannya di dekat rumahnya Allah. Dan Nabiullah Ibrahim berdoa agar supaya apa? Liyuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Maka bayangkan para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, dari mimpi besar Nabiullah Ibrahim yaitu berdoa kepada Allah agar supaya sebagian keturunannya mereka menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah secara mantap, lalu mereka mengajarkan tilawah, lalu mereka mengajarkan tazkiyah, dan lalu mereka mengajarkan ta'limul kitab wal hikmah. Itu doa Nabi Ibrahim agar anak cucunya menjadi generasi tauhid yang mereka bisa mempersatukan umat. Makanya ada satu kata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikah kecenderungan manusia kepada mereka. Coba bayangkan Pak, kalau manusia sudah cenderung kepada keturunan Nabiullah Ibrahim, otomatis seluruh manusia bisa mendekat. Otomatis seluruh manusia itu bisa langsung berkumpul atas izin Allah. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim itu meninggalkan ibunda Hajar dan Ismail alaihissalam usia yang masih bayi, kan istrinya bertanya, "Ya Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkanku di sini?" Sampai 3 kali Nabi Ibrahim gak jawab. Istri yang cerdas, beliau menyampaikan, apakah ini perintah Allah? Nabiullah Ibrahim menganggukkan wajahnya, kepalanya, lalu istrinya mengatakan, kalaulah ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ini Pak, bingkai keimanan dan ketakwaan, sehingga masjid yang dibangun untuk menguatkan sendi-sendi persatuan umat ini menjadi sebuah mercusuar yang akhirnya umat itu bersatu dalam bingkai masjid. Bayangkan bagaimana ketika Madinah itu dari masjid, awalnya Masjid Quba, lalu Masjid Nabawi, dan itu dibangun dari sebuah kesederhanaan. Masjid Nabawi itu Pak tidak besar seperti hari ini. Ukurannya seperti yang kita lihat. Ada di sana rumahnya Rasulullah dan Raudhah, ya. Tempat Rasulullah itu di mimbarnya itu kan nggak besar. Tapi bayangkan dari sekecil tadi masjid yang kecil itu bisa menyebar ke seantero dunia. Nah, ini kan jadi sebuah pembelajaran bagi kita, siapa kaum muslimin yang ingin bersatu, maka diawali persatuan itu berada di masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masjid memiliki bingkai yang satu. Bingkai yaitu hanya menyembah kepada Allah, bingkai yang satu hanya memperjuangkan risalah Rasulullah. Dan ini adalah salah satu manhaj yang Nabiullah Ibrahim serta keturunannya yaitu juga Rasulullah SAW lakukan. Dan ini menjadi sebuah langkah yang bisa menyukseskan sebuah peradaban. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, peradaban Mesir, peradaban Ramses, peradaban Firaun itu dibangun dengan ribuan tahun. Tetapi peradaban Islam itu dibangun dengan waktu yang singkat. Dengan waktu yang singkat yang pada saat itu kita ketahui, di antara Islam ketika hadir di abad ke-600 Masehi, itu ada 2 imperium yang besar, Imperium Romawi dan Imperium Persia. Tapi bayangkan para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah,
Dua imperium besar itu bisa takluk, tunduk di hadapan Islam. Kenapa? Karena Islam membawa pesan tauhid. Karena Islam membawa pesan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah. Tentunya ketika kita melihat gambaran besar, itu gambaran besar yang tentunya tidak cukup waktu, dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi tentunya perlu beberapa tahun. Bahkan kan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kami pergilirkan yang namanya peradaban itu di antara manusia. Sebagaimana kita mengetahui bahwa peradaban itu terjadi pergantiannya 100 tahun. Nah, maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, ketika 100 tahun maka Allah berikan para mujaddid, para yaitu seorang ulama-ulama pembaharu di dalam kebaikan-kebaikan di dalam agama Allah, dan juga para pemimpin-pemimpin yang itu menjadi yaitu sebuah rujukan besar bagi manusia. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, kita sekarang khususnya di lingkungan kita ini, di Masjid Al-Husna. Masjid ini ukurannya tidak lebih besar daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ukurannya kecil dulunya. Maka tentunya walaupun kita saat ini di masjid ini ukurannya kecil, tetapi jangan sampai iman kita kecil. Kita harus memiliki iman yang kokoh, kita harus memiliki kepercayaan yang kuat untuk bagaimana bisa membangun umat di lingkungan kita. Karena sebelum kita berbicara secara garis besar, maka kita harus terperincikan bagaimana di lingkungan kita bisa menjadi orang-orang yang siap membangun peradaban besar ini. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan bagaimana di antara kita sama-sama menguatkan pondasi iman dan takwa kita. Makanya ada sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan. Beliau mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh itu junudun mujannadah, seperti pasukan elit yang terlatih yang satu sama lain memiliki sandi. Fama ta'arafa minha i'talafa. Apabila mereka itu saling kenal, maka mereka akan saling menyatu. Fama tanakara minha ikhtalafa. Apabila mereka tidak saling kenal, maka mereka akan bercerai-berai. Maka mereka tidak akan saling mengenal. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, apa sandi itu? Sandi itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di masjid itu dibangun dengan bingkai iman dan takwa, maka itu adalah sandi yang sama, yang mana antar umat yang beriman tidak saling kenal pun antara dia dengan saudaranya, tetapi karena memiliki sandi yang sama, yaitu iman dan takwa kepada Allah, maka inilah salah satu bingkai persatuan umat yang akan senantiasa mengokohkan pondasi-pondasi peradaban. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, ini menjadi yaitu sebuah kekhawatiran kita, menjadi kekhawatiran kita zaman ini untuk senantiasa saling memikirkan, tidak hanya memikirkan urusan perut di rumah kita, tidak hanya memikirkan urusan bisnis di tempat kerja kita, tidak hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, tetapi hendaknya kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim harus memikirkan mau dibawa kemana diri kita, keluarga kita, dan umat ini. Lalu siapakah yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah diri kita masing-masing. Karena Rasulullah menegaskan kepada kita bahwa seluruh di antara kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kalau kita tinggal di sebuah lingkungan, lalu terjadi orang bunuh diri, gantung diri gara-gara urusan ekonomi. Ada orang bunuh diri gara-gara urusan yang sepele,
berantem dengan suami dengan istrinya, sehingga ketika sudah berantem seakan dunia ini sempit. Di antara salah satunya ada yang bunuh diri, di antara salah satunya ada yang membunuh anaknya, ada yang membunuh ayahnya, ada yang membunuh istrinya. Sehingga ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, dosa siapa itu? Mungkin secara hukum ketika itu diadili, pelakunya yang salah. Tapi kalau kita berkaca secara universal kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka tentunya kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Boleh jadi di lingkungan kita ada orang nyuri, itu karena dosa kita. Boleh jadi ada orang yang ternyata dia bunuh diri, itu adalah dosa kita. Kenapa? Kita yang senantiasa belajar ilmu Allah, kita yang tiap hari datang ke masjid, ternyata ketika belajar Quran hanya sampai di tenggorokan kita. Kita hafal berjuz-juz, kita hafal hadis 1, 2, 3 sampai beratus-ratus, tetapi ternyata kenapa lingkungan tidak ada dampak positif? Di lingkungan ternyata banyak sekali kemungkaran. Ini adalah PR kita semua, Pak. Yang diinginkan Rasulullah ketika hadir Quran, itu Quran bisa membasahi hati yang kering, itu Quran bisa membasahi hati yang kering kerontang dan hati yang membutuhkan siraman-siraman daripada kebaikan-kebaikan dan mukjizat Al-Quranul Karim. Maka bayangkan, dahulu seorang, yaitu musuh besar Islam, musuh besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Al-Walid bin Mughirah, seorang yang dia itu kaya raya, seorang yang dia itu memiliki kepasihan dalam bersair, dan dia memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Bahkan anak-anaknya pun adalah anak-anak yang kuat secara jasmani, dan mereka adalah anak-anak yang tangguh. Salah satunya salah satunya Al-Walid bin Mughirah ini, dia punya anak bernama Khalid bin Walid. Kita ketahui Khalid bin Walid adalah panglima Islam yang kokoh, yang mana setiap peperangan mampu mengalahkan musuh-musuh di luar Islam, mampu mengalahkan musuh-musuh yang ingin mendobrak Islam, mampu mengalahkan musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam. Maka beliau dikenal As-Saifullah Al-Maslul. Beliau dikenal dengan yaitu pedang Allah yang terhunus untuk orang-orang kafir. Maka bapaknya bernama Walid bin Mughirah. Walid ini, Pak, bayangkan ketika bagaimana Walid ini menggambarkan Al-Quran, Walid ini menggambarkan agama Islam. Walid mengatakan sesungguhnya agama Islam ini ibarat sebuah pohon, yang pohon itu rindang dan juga memiliki akar yang kokoh sampai menembus ke bumi, serta memiliki yaitu menembus langit pohon tersebut, serta memiliki buah yang buah itu tidak memiliki musim. Kapanpun orang yang lewat ingin mengambil buah tersebut, maka dengan senang hati buah tersebut pun akan bisa diambil dan dimakan oleh siapapun yang mengambil. Dan pohon itu ketika ada sesuatu yang merintanginya, maka tidak lebih tinggi dari pohon tersebut. Dan ketika ada yang ingin merintanginya, maka akan ketahui yaitu kebatilan daripada penghalangnya. Dan Islam yaitu pohon yang ya'lu wala yu'la alaihi, yaitu yang tinggi yang tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Itu perkataan Walid bin Mughirah. Walaupun kafir, tetapi ketika turun Quran mengenai dirinya, di dalam surat Al-Qalam, yang mana Allah menghitopkan dia 9 sifat. Sifatnya itu yang tentunya sifat-sifat keburukan. Walid ini orangnya pengadu domba. Walid ini orangnya menghalangi orang-orang daripada kebaikan. Walid ini orangnya penebar hoax. Walid ini A, B, C sampai 9 sifat. Dia mengatakan yang 8 saya mengakui itu sifat saya, itu keburukan saya, tetapi sifat yang 1 saya sanksi. Kenapa? Karena Quran yaitu mengatakan utulim ba'da dzalika zanim. Dia itu orang yang melampaui batas, dan juga dia orang yang mengaku-ngaku nasab. Dia bingung. Saya ini memiliki nasab yang terhormat di Quraisy, nasab yang tinggi, yang nasab ini adalah dihargai karena ketokohannya, dihargai karena kekayaannya. Tetapi kenapa Quran mengatakan utulim ba'da dzalika zanim? Lalu dia datang ke ibunya, wahai ibu, setelah turun Quran, wahyu dari Nabi Muhammad kepada saya,
yang mengabarkan 9 sifat. Saya akui yang 8, tetapi yang 1 saya tidak mengakui. Kenapa? Quran mengatakan utulim ba'da dzalika zanim. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa saya ngaku-ngaku nasab. Ibu jujur, kalau ibu gak jujur saya bunuh. Maka ibunya mengatakan, nak, bapakmu dulu orang kaya raya, hartanya melimpah, disegani karena kekuasaannya dan kekuatannya. Ibu pun sama, ibu orang kaya, ibu juga terhormat, tetapi ternyata bapakmu impoten. Ternyata suami ibu itu impoten. Lalu suami ibu memerintahkan ibu untuk datang ke seorang penggembala kambing, lalu berbuat sesuatu yang haram. Ketika itu lahirlah kamu. Al-Walid bin Mughirah dia mengatakan lengkap sudah. Orang kafir, Pak, itu ketika turun Quran ngerti maknanya, ngerti tafsirnya. Itu orang kafir, bayangkan Pak. Karena Al-Walid bin Mughirah mengatakan Muhammad itu gak pernah bohong. Quran itu adalah wahyu Allah. Maka ketika Quran mengatakan 9 sifat tadi, saya akui yang 8, tapi yang 1 tidak. Ternyata ketika ditanyakan yang ke-9, dia pun membenarkan. Artinya ini penting Pak. Quran itu bukan hanya sekedar dihafal. Hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz. Ternyata kalau sekedar hafal, tidak sedikit sekarang hanya, mohon maaf, akhirnya jadi imam semata. Udah bangga ngimamin tarawih di masjid A, masjid B, masjid C, sampai mohon maaf jadi imam bagus. Tetapi Quran menginginkan bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar untuk dilantunkan dengan suara indah, tetapi Quran itu bagaimana hadir membersamai peradaban ini. Karena Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan mukjizat sampai akhir zaman. Dan ketika hadir ke orang-orang kafir, langsung tersiram Pak. Tadi Al-Walid bin Mughirah, seorang yang tokoh yang menghalangi Islam, maka Al-Walid ini ternyata tunduk kepada Quran, tetapi hatinya tidak menerima karena dia enggan, karena dia yaitu seorang yang menguasai penguasa dan dia gak mau kekuasaannya itu terpengaruhi dengan Al-Quran. Padahal secara hati nuraninya dia membenarkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Begitupun Abu Jahal, begitupun Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab ketika Nabi lahir, apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab mendengar Rasulullah lahir, dia memerdekakan hamba sahayanya. Saking bahagia Pak. Karena Rasulullah di usia belia sudah ketahuan ini calon Nabi. Kita akan belajar sirah. Nah artinya apa? Bahkan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, mereka mengenal Rasulullah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal yaitu Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Gak mungkin salah Pak. Itu Islam hadir adalah untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya apa? Itu hadir untuk semua umat. Tidak hanya umat manusia, bahkan jin pun itu mendapatkan wahyu ini dari Rasulullah ini, ya wahyu Al-Qur'anul Karim itu juga untuk bangsa jin. Kalau mungkin yang lain, ya, sebagaimana kita ketahui, itu tidak ada risalah selengkap Al-Quran. Maka Al-Quran ini risalah yang luar biasa. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita sekarang memikirkan sesuatu itu menjadi atharihim, menjadi athar untuk kita setelah kita meninggal. Ada peninggalan, yang peninggalan itu bisa diwarisi secara turun-temurun. Siapa yang akan memegang tonggak ini? Yaitu mereka yang yakin bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini semata-mata bukan untuk sekedar makan, bukan untuk sekedar hidup, tetapi bagaimana bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis untuk kehidupan mereka. Makanya bagaimana para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Islam itu dibayangkan oleh orang-orang kafir dahulu adalah
orang-orang yang ruhbanul lail wa fursanun nahar. Muslim Pak, bukan lagi ini. Muslim, semua orang muslim atau orang kafir, ruhbanul lail wa fursanun nahar. Ruhbanul lail itu apa? Para rahib di malam hari. Wa fursanun nahar, tapi singa di siang hari. Bayangkan Pak. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Itu muslim terkenal pada saat Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in serta ulama para salafus saleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Dikenal dengan mereka itu seperti para rahib di waktu malam. Karena dikenal oleh orang-orang kafir yang melakukan ibadah yang khusyuk malam itu adalah para rahib saja. Orang-orang yang mereka disebut pemuka agamanya. Tetapi orang-orang biasa ya tidak melakukan itu. Yang kedua, wa fursanun nahar. Mereka itu adalah singa di siang hari. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ciri dan identitas ini adalah mutlak milik orang-orang atau kaum muslimin. Kalau kita ingin menyepertikan seperti itu bisa. Siapapun yang dia muslim, dari suku apapun, dari negara manapun, ketika dia muslim, maka dia memiliki identitas yang ketika dia berusaha, dia akan memiliki identitas ruhbanul lail wa fursanun nahar. Tinggal apakah kita ingin mencapainya atau tidak. Itu tergantung daripada kekuatan keimanan kita kepada Allah untuk menjadi tonggak kebaikan, mengisi peradaban ini dengan apa yang kita lakukan, amalkan dari isi Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya di bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir ini, mari sekarang kita memiliki kesadaran Pak, bagaimana ketika kita hidup di satu lingkungan, dan lingkungan itu bisa menjadi lingkungan baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, yang menjadi lingkungan yang Allah la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka kuncinya adalah tatkala kita beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman dan sebaik-baiknya takwa, mengisi kehidupan kita mulai dari rumah secara pribadi, rumah sampai lingkungan dengan tonggak kebaikan. Makanya kata Sayyidina Ali, suatu lingkungan, suatu daerah itu akan aman, itu akan menjadi tonggak kebaikan tatkala terjadi 4 hal. Apa yang beliau sampaikan? Pertama, tatkala ahli ilmu mengamalkan ilmunya. Di lingkungan itu Pak terdiri dari 4 orang. Pertama, ahli ilmu. Nah kata Sayyidina Ali, ketika ahli ilmu itu mengamalkan ilmunya. Yang kedua, ketika orang yang jahil. Orang yang jahil itu kan yang tidak ngerti apa-apa, mulai dari anak kecil sampai tentunya sudah besar tetapi tidak memiliki ilmu. Itu dia bersemangat untuk belajar kepada ahli-ahli ilmu tadi. Yang ketiga, ketika ada ahli harta yang dia lumak dengan hartanya, dia tahu bahwa hartanya dari Allah, hartanya milik Allah, dan dia tempatkan harta itu di jalan Allah. Yang ketiga Pak, yang keempat, tatkala orang fakir, orang miskin yang dia tidak menukarkan akhiratnya untuk dunianya. Maka kata Sayyidina Ali, selagi 4 hal tadi mereka itu mengisi kekosongan peradaban, mengisi peradaban ini, maka sebuah negeri, sebuah lingkungan itu akan terjadi harmonisasi, akan terjadi banyak kebaikan. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Tapi kata Quran, walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan di antara mereka kadzabu, mendustakan. Nah ini penting Pak. Bagaimana di kita ahli ilmu itu ternyata tergoda dengan harta. Jadi ahli survei ternyata mampu dibeli. Yang tadinya surveinya, mohon maaf, secara analisa si A ini tidak memiliki pamor, tidak memiliki yaitu kemampuan, diangkatlah karena dibayar. Itu ahli ilmu Pak. Termasuk ahli ilmu yang lain itu dari aspek dunia. Yang kedua dari aspek ulama. Dia ulama, dia ngerti ilmu, paham fikih, paham hukum Islam, tetapi ternyata dikasih uang segepok, dikasih tanah, dikasih jabatan,
dia bisa berfatwa ngalir ngidul dan fatwanya ternyata menyalahi hukum Allah. Nah, ini ahli ilmu. Yang kedua, orang kalau ahli ilmu sudah mengamalkan ilmunya, maka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak tahu, mereka akan bersemangat. Kenapa? Karena ahli ilmu tuh Pak, mereka bercita-cita kalau saya mati, maka saya akan mati, ya, merasa terhina kalau ilmu saya nggak sampai, nggak ada yang meneruskan. Jadi bersemangat. Yang orang yang nggak ngerti pun akhirnya dia belajar. Nah, maka akan terjadi akhirnya orang semuanya paham. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan, al-uqala'u, sesungguhnya akal ini mutarratun, akan dipaksa, ya, biqatil haq, untuk yaitu membenarkan yang hak. Akal Pak, akal kita itu akan dipaksa untuk membenarkan yang hak. Pak Heru ditanya, Pak Heru 1 tambah 1 berapa? 2. Nanya anak SD, ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Makanya tatkala orang kafir mengatakan, ya Muhammad, coba sebutkan Tuhan kamu seperti apa? Amin dahabin, apakah dari emas? Au hajarin, atau dari batu, sebagaimana Tuhan kami. Lalu turun surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada setara dengannya. Itu Pak, dengan ayat tadi Bilal bin Rabah masuk Islam. Makanya ketika Bilal bin Rabah disiksa, ingin dihabisi oleh Umayyah bin Khalaf, Bilal hanya mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, karena Bilal baru ngertinya ahad, qul huwallahu ahad. Tetapi imannya menancap kuat, dirayu dengan pelan-pelan pun tidak mau menerima. Akhirnya datang pertolongan Allah melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, ya Umayyah bin Khalaf, kenapa engkau menyiksa Bilal? Ini budak saya, gak mau nurut. Bilal ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar nanya, ini kenapa anda pukul, kenapa anda siksa? Ya dia hamba saya, dan dia gak nurut saya siksa. Kata Abu Bakar, kalau dia udah gak nurut, belilah, jual ke saya. Itu Abu Bakar Pak membeli Sayyidina Bilal dan dimerdekakan. Kenapa Allah berikan pahala yang tatkala keimanannya mengguncang? Bahkan Bilal bin Rabah hanya hafal surat Al-Ikhlas, bahkan gak lengkap, hanya mengetahui ahadun ahad, itu bisa menghujam imannya yang sangat tinggi. Tidak sedikit orang di luar Islam Pak, baik dia agamanya Nasrani, Yahudi dan sebagainya, ketika mendengar surat Al-Ikhlas, tidak sedikit mereka yang beriman. Mereka mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka masuk Islam. Kenapa? Karena Quran itu untuk orang kafir, untuk semua umat manusia. Maka ketika umat dimanapun mendengar Al-Quran lalu tersentuh dengan mukjizatnya, tidak sedikit mereka yang akhirnya masuk Islam. Maka di Afrika ada seorang syekh dari Timur Tengah yang selalu berdakwah di sana. Tidak sedikit para pemuda, para bapak-bapak, para anak-anak, mereka menangis terseduh-seduh. Dia mengatakan, kenapa anda baru datang? Kemana aja wahai saudaraku? Ketika anda datang sekarang, kami menangisi orang tua kami, ayah dan ibu kami yang mereka mati dalam keadaan kekafiran. Coba bayangkan Pak, orang Afrika dia mendapatkan hidayah Islam, lalu dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, betapa dia sangat menghargai, sangat senang, sangat mengatakan Islam itu menyejukkan hati. Akhirnya dia sedih karena ibu bapaknya sudah meninggal duluan dalam keadaan kafir. Mereka menangis Pak. Maka tentunya kalau kita sekarang memikirkan kehidupan kita, tidak hanya diri kita, keluarga kita, tapi memikirkan akidah umat itu bagaimana, maka itu adalah mereka yang bercita-cita besar. Maka kenapa para sahabat Pak dulu, tidak sedikit mereka yang tidak tinggal di Madinah. Bilal bin Rabah setelah Rasulullah wafat tinggal di bumi Syam. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai nggak tinggal di Madinah Pak. Saya taruh dunia dikelilingi.
Sampai ke Cina Pak dakwahnya, bayangkan. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau saya tinggal di Madinah boleh jadi pahalanya luar biasa, sholat di sana luar biasa, sedekah di sana luar biasa. Tetapi saya tidak tega melihat saudara-saudara saya yang lain yang mereka belum mendapatkan tersentuh hidayah. Mereka dalam keadaan ketersesatan karena tidak hadirnya kami. Bayangkan Pak. Jadi PR kita masih banyak. Kadang kita mau berdakwah ke luar daerah, mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum menerima Islam saja kita susah. Kenapa? Karena di lingkungan kita pun, menurut data daripada Kemenak Pak, Kementerian Agama, dari MUI, ya, Ustadz Khalil Nafis mengatakan 2018 ada 50% orang Indonesia nggak bisa baca Quran. 50% umat 50% umat Islam nggak bisa baca Quran. 2021 ini Pak, 75% umat Islam nggak bisa baca Quran. Dan itu kebanyakan anak-anak muda. Makanya ada salah satu ya YouTuber yang dia mengisi dengan konten-konten Islam, nanya ke anak-anak belia, coba katanya baca Quran. Banyak Pak yang nggak ngerti. Saya belajar Quran sih dulu dari SD, kelas 6 SD udah lulus. Setelah lulus saya nggak ngaji lagi. Bayangin Pak. Jadi ada kebiasaan di kita, anak itu kalau sudah kelas 6 SD udah lulus, udah gak usah ngaji di masjid, udah gak usah ke pesantren, dia udah lulus bisa ngaji Quran. SMP 3 tahun yang dicekokin adalah perkara-perkara ilmu dunia. Nak belajar matematika, nak belajar bahasa Inggris, nak belajar yaitu ilmu-ilmu fisika kimia, biar kamu nanti gampang nyari kerja. Apakah ini tidak tersindir ketika Allah menyampaikan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Mereka itu terkait urusan dunia detail, SOP-nya jelas, diaisaukan dan lain sebagainya. Sampai meja pun jangan sampai ada debu. Meja Pak, meja ini kalau ada tes aisau Pak, aisau ya. Itu di perusahaan ingin mendapatkan sertifikat aisau Pak, meja itu diginiin Pak. Sekolah mau ngadain sertifikasi atau akreditasi biar dapat A, itu meja di ini Pak dicek. Kalau ada debu nilainya kurang. Aisau sama ini meja, buka lacinya. Kalau berantakan kayak gini nilainya berkurang. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Kalau urusan dunia detail banget. Sampai bagaimana ketika orang masuk ke gedung disapa, senyum, nggak boleh cemberut. Datang ke rumah boro-boro. Ya kan? Ada tamu, ya udah nggak balieur. Nah ini apa? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi dengan perkara urusan akhirat mereka lalai. Nah ini penting Pak. Oke, kita harus bersemangat mulai detik ini. Karena ternyata 75% orang muslim di Indonesia agak ngerti Quran. Makanya kalau Pak Yanto pengamat, ini pengamat medsos Pak Yanto, itu ada orang yang mohon maaf dia Islam, gak sedikit Pak, tapi nyinyir terhadap Islam. Dia Islam tapi nyinyir terhadap Islam. Jangan dulu curiga Pak, wah dia jangan-jangan buzzer RP, buzzer bayaran. Jangan dulu. Boleh jadi kalau tanya, nak udah bisa baca Quran? Pasti mereka mengatakan belum. Nak, kamu udah tahu gak sejarah Nabi? Lupa. Makanya kenapa dia nyinyir terhadap agamanya? Padahal dia muslim. Boleh jadikan itu tadi. Baca Quran belum bisa, baca hadis gak ngerti, sejarah gak tahu, ilmu-ilmu usuluddin, ilmu-ilmu syariah dia gak paham. Akhirnya apa Pak? Yang namanya orang gak paham, dia akan melakukan sesuatu hal yang sifatnya yang dia kenal. Kalau anak nongkrong biasa tawuran, ya udah nggak ngerti Islam. Ketika Islam itu ada yang mencibir dari orang kafir, dia ikut-ikutan. Saya muslim tapi muslim toleran katanya. Ente itu baca Quran nggak bisa, hadis nggak ngerti, sejarah nggak tahu. Ketika Islam dihina ikut-ikutan. Disebut apa? Islam radikal, Islam teroris, ya ngikut aja. Cirinya apa? Berjenggoten,
ditambah nyingkrang. Dan mereka ngikut, Pak, dan mereka meyakini itu benar. Bayangkan, Pak, Islam loh, kalau muslim personal. Ini muslimnya radikal nih, hati-hati. Ini muslimnya ekstrim, itu muslim. Karena yang namanya muslim kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, setiap orang beda menerima hidayahnya. Tapi kalau Islam yang dicap teroris lalu membenarkan, ini kan rancu, Pak. Bagaimana Islam yang disebut agama yang menyelamatkan, agama yang memenuhi penyerahan dirinya kepada Allah secara mutlak, itu dikatakan teroris? Kan nggak nyambung. Dua definisi kata yang bertolak belakang. Islam, teroris. Kok menebarkan keselamatan tetapi teror? Kan nggak nyambung, kan? Dan itu dibenarkan sama anak-anak kita. Kenapa mereka membenarkan itu? Gak ngerti. Orang kafir, Pak, Al-Walid bin Mughirah, itu nggak usah baca tafsir Jalalain, nggak usah baca tafsir Ibnu Abbas, itu dengar ayat turun ke dia aja ngerti. Kenapa dia ngerti? Orang cerdas. Dan dia bertemu Rasulullah, membenarkan Nabi itu orang yang siddiq. Tetapi di kita, Pak, udah mohon maaf, bukan orang Arab yang paham secara kaidah bahasa Arab, ditambah nggak ngerti Quran. Kalau Ustadz Faujan ke Mekah, ke Madinah bisa baca Quran, orang Arab itu kadang mikir, ini orang nggak bisa baca bahasa Arab tapi bisa baca Quran. Orang Indonesia lagi ditanya bahasa Arab nggak tahu misalnya, mereka takjub, kenapa ada orang ajam tapi mereka mengetahui Quran secara detail. Karena di Arab sendiri pun ya Quran dipelajari, orang-orang Arab juga belajar. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, mulai detik ini mari saya mengajak diri saya dan kita semua, jadi berbicara perubahan bukan berbicara Indonesia, bukan berbicara dunia, bicara dulu kita. Kalau di lingkungan kita ini sudah menjadi sebuah entitas kebaikan yang di sana itu terdapat yaitu syariat-syariat Allah yang senantiasa dijadikan sebagai rujukan, maka lingkungan itu menjadi lingkungan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dan persatuan akan senantiasa kokoh. Jadi, Pak, yang namanya ukhuwah itu bukan ukhuwah Islamiyah yang dibangun. Karena Islam itu sudah tahu paham semua. Kamu Islam? Iya, saya Islam. Udah paham Islam. Ya'lu wa la yula alaih. Tetapi yang harus dibangun adalah ukhuwah bainal muslimin. Ukhuwah sesama orang muslim. Karena yang namanya muslim berbeda, udah jelas, Pak, manusia. Bapak punya istri, apakah sama? Bapak bilang iya, istri bilang iya? Enggak, kan? Kadang iya, istri enggak. Kadang anak kita iya, kita enggak. Kan seperti itu, kan? Di keluarga saja perbedaannya luar biasa. Bagaimana sudah bertetangga, bagaimana sudah bernegara. Maka mari yang perlu kita usung ukhuwah bainal muslimin, persatuan di antara umat Islam. Nah, maka dari itu dalam sejarah kita ketahui Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah berselisih, Pak. Tapi bayangkan ketika masa perselisihan tadi, keduanya itu dalam bingkai Islam, dalam bingkai kebaikan, datang surat dari Heraklius, mengirim surat kepada Muawiyah, ya Muawiyah, sesungguhnya kami mendengar bahwa Anda sedang berseteru dengan Sayyidina Ali, maka saya siap untuk mendukung Anda untuk bisa bagaimana mengalahkan Sayyidina Ali. Kata Muawiyah, apa, Pak? Kalau kita nih Pak, kita nih Indonesia nih, ada misalkan berseteru dengan sesama saudara, lalu datang ada dari Amerika, udah saya bantu, kira-kira diterima nggak? Boleh jadi, Pak, ya. Nah, itu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika mendapatkan surat itu dibalas, Pak, suratnya, wahai Raja Heraklius, adapun saya dengan Sayyidina Ali, kami berselisih, tetapi kami bersaudara. Yang namanya saudaraan ketika berselisih wajar. Tetapi ingat, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Kalau Anda macam-macam, saya akan utus pasukan yang ujungnya sudah sampai Anda,
yang di belakang masih ada di Damaskus. Coba bayangin Pak, Heraklius diancam itu. Kenapa? Karena dia tahu yang namanya Muawiyah ini, beliau ahli Quran Pak, penulis wahyu. Sayyidina Ali juga faqih dalam urusan din. Maka mengetahui rambu-rambu yang mana, oh ini ajaran Islam, oh ini syariat Islam, itu dipegang secara baik gitu. Bahkan banyak sahabat yang mengakui kebaikan kedalaman ilmu Sayyidina Ali, kebaikan kedalaman ilmu daripada Muawiyah, sehingga mereka menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Maka saat ini umat Islam, apalagi di Indonesia itu Pak beda suku. Yang kedua, belajarnya pun beda-beda. Belajar ke universitas di Saudi, misalkan di Madinah, di Mekah. Ada yang ke Al-Azhar di Mesir, ada yang ke Jordan, ada yang ke Maroko. Datang ke Indonesia ngumpul bareng. Kira-kira bisa nggak Pak sama seia sekata? Kira-kira belajarnya beda, datang ke Indonesia bareng, kira-kira akan sama tidak Pak? Akan beda. Kenapa? Dari aspek perbedaan pandangan terkait hukum Islam pun, fikih itu pasti beragam. Ada yang Hambali, ada yang Maliki, ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i. Maka ketika berkumpul gak mungkin Pak, wah ini kunut gitu ya, wah ini enggak. Bahkan satu masjid pun yang berantem ada, gara-gara urusan perkara-perkara fikih. Nah, jadi makanya yang perlu dibangun untuk mengisi peradaban, persatuan ini, ketika ingin bersatu, maka dahulukan adalah ukhuwah bainal muslimin, persatuan, persaudaraan sesama kaum muslimin. Dan kalau kita kaji sejarah, sahabat banyak yang beda Pak dalam memaknai syariat Allah. Artinya dalam menafsirkan syariat Allah banyak yang beda. Termasuk yang madhab itu tadi, imam-imam madhab berbeda, padahal satu guru. Ya kan, Imam Hanafi, Imam Malik itu punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu beda semua Pak. Tapi beda dari tersebut adalah beda dengan bingkai iman dan ilmu. Makanya ketika berbeda, pandangannya menjadi pandangan yang luas. Nah, di kita di Indonesia ini penting nih Pak, khususnya di lingkungan kita. Dalam memaknai persatuan itu haruslah bingkainya kita menguatkan tali ukhuwah Islamiyah. Ini saudara saya, sehingga ketika beda bukan kayak musuh Pak. Kalau kita sudah menganggap teman kita punya kekurangan, kita akan maklumi, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengisi kekosongan. Nah, makanya penting untuk kita, mari untuk menyongsong persatuan umat dalam bingkai Idul Fitri ini, di Ramadan ini kita harus memiliki asar Pak. Ramadan ini harus ada sisa, harus ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk masa depan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita mengisi peradaban ini dengan sebaik-baiknya. Karena Islam itu sudah ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islamnya Pak. Tapi Muslim tergantung, ntar dulu. Kalau Muslimnya mengamalkan ajaran Islam sebaik-baiknya, insya Allah akan terangkat. Kalau Muslim belajar Quran dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan terangkat. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini, wa yadha'u bihi akharina, dan akan merendahkan suatu kaum dengan ayat Al-Quran ini. Jadi tinggi rendahnya umat, tinggi rendahnya orang itu ditentukan oleh Quran, ditentukan oleh agama. Maka dari itu mari kita semua bersepakat Pak, berkumpul untuk menguatkan seni-seni kebaikan ini. Siapa yang ingin, mohon maaf, ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, itu kan hatta binatang-binatang pun itu berusaha untuk bagaimana bisa memadamkan sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Semut bawa air, ya kan, namanya semut gak seperti kita seember. Ya, seembernya semut kecil nggak kelihatan, tapi ada effort. Yang namanya dalam agama ini wa yu'tsaruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu harus Pak, baik yang kaya atau yang miskin, harus pernah merasakan saya ini punya uang 200.000, tapi ternyata pembangunan rumah Quran Al-Husna tersendat, udah saya sedekahin 200.000.
Walaupun saya dalam kondisiku kurang, Allah jamin rezekinya. Kenapa? Karena dia sudah wa yu'tharuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kenapa? Dia meyakini dengan membangun rumah Quran ini diisi oleh para orang-orang yang faqih Quran, nanti akan membuat lingkungan saya menjadi lingkungan la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ini penting Pak punya keyakinan ini. Jangan sampai kita punya keyakinan, alah biarin dah urusan-urusan dia. Padahal kita muslim. Maka ini penting Pak, tolong yakini dalam diri kita bahwa agama ini perlu ditolong oleh kita. Ya kan, Allah juga akan membuka lowongan Pak. Intan syurullah yang syurkum. Apabila di antara kalian itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah memberikan loh Pak. Yuk daftar yuk, siapa yang mau menolong agama Allah. Menolong itu apakah dengan sesuatu hal yang yang sepele? Tidak. Apa yang terbaik dari hidup kita. Bahkan orang beriman itu kan sudah dibeli jiwanya. Bayangkan Pak, sudah dibeli jiwanya, dirinya dan hartanya untuk menonggak, yaitu tonggak kebaikan agama Allah. Jadi kalau Bapak hidupnya mikirin agama Allah, ya Allah ini agama Islam gimana di lingkungan saya, itu Bapak adalah orang yang memiliki izah yang tinggi. Udah nggak mikirin lagi keluarga Pak. Artinya keluarga itu udah duluan selesai, istri selesai tercukupi, anak selesai tercukupi, ya kehidupannya, kerabatnya sudah selesai tercukupi. Dia mikirin agama. Maka bayangkan Sayyidina Umar, kehidupannya Pak, bajunya cuma 2. Tapi ketika beliau mewakafkan hartanya, tidak tanggung-tanggung 16 miliar disedekain. Tanahnya di Khaybar diwakafin. Kenapa? Dia mengakui, saya untuk kehidupan saya pres nih. Apa kata Quran? Wa ammaman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang dia itu takut kepada Allah akan maqama rabbih, akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa anil hawa, kemudian dia menahan nafsunya. Artinya mohon maaf, Sayyidina Umar kaya Pak, tapi kayanya bukan buat pamer, untuk mengisi agama Allah. Karena intan syurullah yan syurkum, itu ayatnya. Maka Sayyidina Umar mewakafkan dari harta terbaiknya untuk agama ini. Sayyidina Ali untuk sehari-hari susah, tetapi sekali mewakafkan miliaran Pak. Apalagi Sayyidina Utsman, 1000 ekor unta beserta perbekalannya diwakafin untuk kaum muslimin ketika paceklik. Ini penting Pak. Kaya itu penting, nggak usah penting, tapi bukan buat pamer. Kaya itu untuk mengisi agama ini. Pinter penting gak? Pinter penting. Tetapi pinter itu bukan buat pamer, untuk mengisi agama ini. Karena Allah memberikan hitab, memberikan sebuah taklif untuk kita, agar supaya kita berjuang dalam agama Allah. Kalau Bapak mati lalu matinya itu seperti mati biasa, gak mikirin agama Allah, ya udah matinya dalam keadaan kerdil. Kenapa? Karena hidupnya untuk dirinya. Makanya bayangkan orang soleh yang dia hanya memikirkan dirinya, ibadahnya, tetapi dia tidak memikirkan agama Allah, susah. Makanya ketika Nabi datang ke Masjid Nabawi, ada ahli ibadah yang doa gitu ya, di sebelahnya ada orang yang sedang membahas hukum, membahas tentang kaidah Islam, hukum-hukum Islam. Maka Nabi pada saat itu mengatakan, kalau saya datang ke orang-orang yang ibadah ini, ahli ibadah doa, ya mereka kalau doanya terkabulkan untuk mereka sendiri. Tapi kalau saya datengin duduk bersama di majelis ilmu, orang-orang yang memikirkan agama Allah dengan syariatnya didiskusikan, maka dia sedang berdiskusi agama Allah. Maka ketika agama Allah ini tegak, maka ini adalah yang diinginkan oleh Allah. Jadi penting nih Pak, orang memikirkan agama ini penting. Makanya mohon maaf, saya di lingkungan di Garut itu ada masjid, di sampingnya ada madrasah. Itu udah 100 tahun Pak. Sekarang muridnya itu udah 300. Alhamdulillah, ya lulus, nambah lagi, lulus, nambah lagi. Dan itu tonggak. Makanya saya, Ustadz Rahmat, ya, Firman, Teguh, semua itu belajarnya dulu di sana. Di madrasah 6 tahun belajar ya ilmu agama, belajar apa itu sampai mohon maaf guru di sana Pak mengajarnya tuh udah ada yang 30 tahun.
Ya, dan mereka bayangkan gajinya cuma 150 sekarang. Ngajarin agama Islam, Pak. Coba yang ngajarin bahasa Inggris Pak Farudin berapa? Yang ngajarin matematika berapa kita biayain? 1 juta ladenin. Tapi ngajarin Quran, kayaknya kemahalan 1 juta, udah 100.000 aja. Itu ngajarin akhirat, Pak, dikasih 100.000. Yang ngajarin dunia dikasih excellent, gitu ya bahasa kita. Ini hati-hati, Pak. Apakah kita nggak beda? Apakah kita sama dengan orang Yahudi, Nasrani kalau seperti itu? Ya alamuna dhahira minal hayatid dunya. Kalau urusan dunia tuh pakih banget gitu ya, ngerti, tapi urusan akhirat lalai. Nah, ini penting para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita sama-sama berjuang untuk menegakkan tonggak Islam di bumi ini. Ketika berbicara di bumi ini, maka kita harus bicara yaitu dalam level Indonesia. Ketika bicara dalam level Indonesia, kita bicara dalam level kita di Al-Husna ini, di lingkungan kita gitu. Karena kalau udah lingkungan kita baik, kemana aja Ustadz Faujan, misalkan ke Madura, bawa kebaikan itu. Ya, kalau misalkan Ustadz Khalil ke Banten, bawa kebaikan itu. Semua yang ada di sini ketika melakukan banyak kebaikan akan dibawa ke kampungnya. Kenapa? Agar supaya ini menjadi bekal terbaik. Makanya kita ngadain itikaf, Pak. Mohon maaf, anak-anak hadir. Emang berisiknya luar biasa. Akhirnya kita tempatkan anak-anak yang belum balik di bawah aja. Udah di bawah itu berisik kadang apa. Tapi ada nilai plus yang ketika dia nanti dewasa ingatan terhadap masjid itu baik. Saya ke masjid datang jamaah lihat bapak-bapaknya senyum. Oke, setelah dia usia SMP akan terkenang selalu ingatan kepada masjid karena lihat bapak-bapaknya itu baik. Kadang saya dikasih permen, kadang saya dikasih uang. Jadi bapak, Pak, nih kalau punya rezeki dibuka dompet, lalu orang itu nih saya kasih, udah buat kamu jajan. Ketika orang itu bahagia, pahalanya gede, Pak. Ngasih makan orang yang kita tidak punya interest apapun, artinya tidak punya kepentingan apapun, kita kasih, lalu dia bahagia, itu amalannya luar biasa. Apalagi kayak ke anak-anak, karena Nabi pun sangat menghormati anak-anak. Ciri daripada Nabi, salah satunya adalah menghargai anak-anak. Ini penting, Pak. Jadi anak-anak kita, anak-anak di lingkungan kita itu dihormati. Ya, kenapa? Karena anak-anak ini akan memiliki kesan yang sangat baik kalau kita memberikan banyak kebaikan. Nah, maka kalau bapaknya misalkan dia ke anak orang baik, ke anak sendiri tentunya akan lebih baik gitu ya. Maka akan tercipta lingkungan yang akhirnya lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang baik. Maka ini penting, Pak, kunci-kunci kebaikan ini. Mari kita berjuang, mari kita beramal saleh bersama. Jangan sampai kita itu wafat dalam kondisi wafat itu kita belum muslim. Artinya belum menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bahwa intansyurullah yansyurkum. Kita belum menolong agama Allah. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di alam kubur? Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di yaumil mahsyar? Apa yang akan kita katakan? Punya harta dipendam, punya ilmu dipendam, punya apa lagi? Kekuasaan dipendam. Tidak ada setitik pun untuk menolong agama Allah. Ini penting, Pak. Karena Allah sudah akan jamin, ente itu bersedekah, maka Allah akan ganti berlipat ganda. Nabi menyampaikan makna qasad, ya, tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Bal yazdat, akan tetapi akan bertambah dan bertambah. Apalagi sedekahnya itu sudah dalam konsep untuk membangun agama Allah. Dan Islam sudah tinggi, Pak. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi kalau ngisinya itu tidak dengan benar-benar kita ingin mengamalkan Islam, itu susah. Nah, maka mari bibit-bibit kebaikan ini kita lakukan di lingkungan kita. Karena kita punya identitas. Apa identitas kita? Muslim. Apa identitas kita? Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Para rahib di malam hari, di siang hari bak singa. Itu identitas, Pak. Dan itu diakui oleh orang-orang di luar Islam zaman dulu. Makanya tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak muslim. Ya kan kalau di Eropa, mohon maaf, ya, yang namanya Islamfobia itu kan tinggi, Pak. Ya, tidak sedikit orang pakai jilbab dipukuli, ditendang. Tidak sedikit orang yang berjenggot cingkrang dipukuli karena hadir Islamfobia yang termakan oleh media. Ketika datang masalah, ya, pemain apa itu masalah tuh? Muhammad Salah
dan dia ternyata main bolanya bagus, menampakkan akhlak Islam, kalau minum duduk, kalau makan duduk, ketika ngegolin sujud syukur, itu ternyata orang-orang fans beratnya, mereka akhirnya mengakui Islam. Oh, ini Islam, karena harus dicontohin, Pak. Kalau dia lihat Qur'annya langsung, ya belum tentu, apalagi dia kafir. Makanya ketika melihat masalah, luar biasa lagunya kan, luar biasa mereka menyanyikan yal-yal, yang ternyata yal-yal itu mereka akhirnya membenarkan Islam. Kenapa? Karena seorang pemeluknya Muslim ini menampakkan akhlak. Nah, ini maka penting untuk kita semua. Mari Pak, kita yakini bahwa kita bisa melakukan itu, dan kita bisa melakukannya itu di mana? Di Al-Husna, tidak jauh-jauh. Kalau Al-Husna ini melakukan tonggak-tonggak kebaikan lalu tersebar ke masjid-masjid lain, maka insya Allah kebaikan Islam itu sangat akan terasakan. Karena dalam Islam pun, mohon maaf Pak, yang terjadi pergolakan, yang terjadi yaitu permusuhan antara hak dan batil. Orangnya itu bisa silih ganti loh Pak. Kurang apa dulu Khalid bin Walid permusuhannya kepada Nabi? Kurang apa Sayyidina Umar bin Khattab permusuhannya kepada Nabi? Sampai Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar hendak ingin membunuh Nabi. Tapi datang risalah, datang wahyu dari Al-Quran, surat Toha membasahi relung hatinya, masuk Islam. Setelah itu beliau mendakwakan Islam dengan sekuat tenaga. Yang akan berbenturan hak batil. Tapi yang namanya manusia, bisa aja dia itu tadinya kafir masuk Islam, akhirnya menolong Islam. Bisa jadi dia itu awalnya Islam, murtad, ya kan? Tidak sedikit Pak orang kafir masuk Islam, dan juga ada orang Muslim dia Islam akhirnya murtad. Nah, ini penting untuk kita sama-sama yuk bangun di lingkungan kita, yaitu langkah-langkah terbaik pengamalan Al-Quran, agar supaya kita senantiasa menjadi hamba Allah yang ketika kita wafat dikubur nanti akan ditanya, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ketika di akhirat Allah berkata kepada kita, Allah bertanya kepada kita, kita mampu menjawab dengan sebaik-baiknya. Dan yang berikutnya Pak, ini yang menjadi, mohon maaf, harga diri Pak, bahwa ketika seorang ayah mati, ketika seorang laki-laki meninggal, maka identitasnya, maka yang namanya kebaikannya, maka yang disebut dengan buruahnya, yang disebut dengan harga dirinya, tergantung anak keturunannya. Jadi bapak disebut atau tidak, itu tergantung anak cucu bapak Pak. Bapak meninggal, soleh, rajin ke masjid, itu yang namanya status bapak tergantung anak cucu. Kalau anak cucunya ngikutin, maka akan tersebar sentaro bumi ini, oh ternyata itu anak si fulan, soleh emang bapaknya, disebutkan Pak, karena anaknya ngikutin. Coba ketika anaknya gak ngikutin, udah bapaknya dilupakan. Jadi kalau dulu para sahabat itu senantiasa mengokohkan keimanan, ketakwaan anaknya, dan tidak hanya dia di rumah, tapi di lingkungan Pak. Makanya penting kita sebagai ayah, sebagai bapak, tidak hanya menghargai anak kita, menyayangi anak kita, kita juga harus menyayangi anak-anak di lingkungan kita. Karena kalau bapak menyayangi anak-anak di lingkungan kita, menjaga mereka, otomatis anak bapak dijaga. Itu penting. Gak mungkin kok ada orang dualisme, kok anaknya baik, ke anak orang enggak. Tapi ada gak? Ya ada kayak gitu. Tapi kalau seperti itu akhirnya tidak syumul, akhirnya akan ada kecatatan. Tetapi kalau dia dimanapun baik, ini adalah yang dimau Islam. Makanya kan, mohon maaf Pak, yang terakhir saya sampaikan, Rasul menyampaikan, la takunu imma'atan, janganlah kalian itu menjadi orang yang ikut-ikutan. Taquluna mengatakan, in ahsanan nas ahsanna, kalau manusia berbuat baik ke saya baik. Wa in dzalamu dzalamna, kalau manusia berbuat zalim ke saya zalim. Itu yang tidak dimau Islam. Yang dimau Islam adalah apa? Silman qata'aka, hubungkanlah tali silaturahmi kepada mereka yang mengutuskannya. Ya, wa ahsin ila man sa'a ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu yang dimau Islam, sehingga tidak terdikte dengan keadaan. Ini penting Pak. Yang namanya muslim, kita dijahatin orang, jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Berarti kita sama aja.
Ketika kita muslim, maka ketika orang berbuat jahat, balas kebaikan. Ketika orang memutuskan silaturahmi dengan kita, kita hubungkan. Kenapa? Akhirnya ketika itu dilakukan akan tercipta seolah-olah musuh pun menjadi teman yang sangat dekat. Itu kan bahasa Quran. Ketika keburukan dibalas kebaikan, seakan-akan pun musuh pun menjadi teman yang dekat. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu adalah apa Pak? An-nasu, sesungguhnya manusia itu namanya budaknya kebaikan. Ya, manusia itu budaknya kebaikan. Jadi kalau yang namanya orang itu diberikan kebaikan, pasti akan nurut. Ya, makanya ada teori marketing. Dia pertama teorinya setiap orang dikasih dulu produk gratis. Ya, yang sebelahnya tidak. Yang penelitian keduanya tidak. Maka setelah dipasarkan produk itu kedua-duanya ke orang yang tadi dikasih hadiah sama yang enggak, ternyata yang lebih banyak beli yang sudah dikasih hadiah, yang enggak mau. Jadi penting, kenapa kebaikan itu harus dilakukan kepada semua orang, baik kepada yang berbuat baik atau tidak? Karena itu adalah landasan perintah Allah. Jadi baiknya bapak kepada tetangga bukan karena tetangganya baik, tetapi apa Pak? Karena iman kepada Allah dan hari akhir. Maka gak akan kecewa. Ada paman merawat ponakannya karena dia yatim. Ponakannya udah besar, kaya raya, mengatakan, aduh itu orang nggak, ponakan saya itu nggak tahu diri. Saya ngerawatnya sampai gede, sampai sukses, sekarang nggak ingat. Itu kalau hanya transaksional Pak, pasti akan kecewa. Tetapi kalau mengatakan saya ini merawat dia karena Allah, maka Allah yang membalas. Apapun itu Pak, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara kita, diniatkan semua karena Allah. Karena redaksi teks hadis Nabi pun, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dayfahu. Maka ketika Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tamu. Kenapa? Landasannya yu'minu billah wal yaumil akhir. Maka mari yuk detik-detik ini yang mustajab ini kita semua bareng-bareng menguatkan potensi ya diri kita, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk kita amalkan di sini. Memang terus terang Pak, orang berjuang dalam kebaikan pertama akan mendapatkan cacian, udah jelas. Yang kedua tidak mendapatkan penghargaan dari orang. Itu sudah jelas Pak. Karena tantangan dakwah itu. Makanya ambillah perjuangan ini agar supaya apa? Maka Allah sudah akan bayar kontan. Dan Allah kan tidak menuntut kita sukses. Tapi yang akan Allah lihat ada prosesnya. Enggak dilihat kok ente sukses atau tidak. Kalau yang namanya risalah itu ditentukan dengan banyak atau tidak, dengan banyaknya hasil, maka Nabi Nuh udah dakwah ribuan tahun, berapa umatnya? Maka bagaimana dengan nabi-nabi yang lain, bahkan tidak ada umat yang mengikutinya. Maka yang Allah lihat adalah usaha kita, effort kita, apa yang sudah kita berikan untuk agama ini. Dan sebelum melakukan itu keluar, apa yang sudah dilakukan di lingkungan ini penting Pak. Jangan sampai ternyata lingkungan ini yang megang orang fasik, yang punya harta orang fasik, hancur Pak. Karena kalau yang megang harta orang fasik, dia bikinlah riba. Yo minjem duit ke sini ke saya, ntar bunganya sekian ya. Tapi coba kalau yang megang uang orang kaya itu orang yang solih. Sini gak punya uang bisa kasih modal. Ente usaha. Ya, kalau ente bisa sukses bayar ke saya. Kalau nggak bisa ya udah itu buat Anda. Ada orang butuh, ini saya sedekah. Itu harta di tangan orang yang solih. Kalau di tangan orang fasik habis. Begitupun kekuasaan. Pemimpinnya orang soleh, selesai urusan Pak. Tapi ketika pemimpinnya orang fasik, ya udah, undang-undang dijual. Ya, undang-undang pasti jualnya undang-undang Pak. Orang gajinya kecil jadi pemimpin, jadi wali kota, jadi presiden, jadi apa, emang besar kecil. Tapi apa coba bayangkan ketika mereka tidak memiliki kesolehan, semua dijual. Ya, punya perusahaan dijual sama dia, padahal perusahaan negara gitu ya. Nah ini penting, makanya ada seorang salafus soleh yang mengatakan, kalaulah saya ini ya Allah anugerahkan satu doa dan doa itu pasti diijabah, maka saya tidak akan meminta anak yang soleh, saya tidak akan meminta istri yang solihah, saya tidak akan meminta harta yang banyak. Yang saya minta, ya Allah anugerahkan kami pemimpin yang adil. Karena kalau udah ada pemimpin adil, selesai semua Pak, selesai semua.
Nah, maka dari itu bagaimana ketika terjadinya perpecahan di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Allah anugerahkan diangkat beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah 2 tahun setengah, selesai urusan Pak, sampai tidak ada satupun orang kaum muslimin yang mau menerima zakat. Kenapa? Udah kaya. Yang namanya serigala dan domba biasa saling dibangsa, dombanya ini enggak. Kenapa? Karena keadilan yang timbul di sana. Maka mari Pak, mulai detik ini yuk, apa yang bisa kita sumbangsikan untuk agama ini, kita lakukan semaksimal yang kita punya. Yang mudah-mudahan itu pun memiliki dampak kebaikan untuk yang lain. Sebagaimana kadang kakek kita nanam suatu pohon, yang pohon itu misalkan mangga, kelapa, lain sebagainya. Ketika ditanya, "Kek, ngapain kakek nanam?" Kan kakek ntar gak akan dapat buahnya. Kata kakeknya, "Saya punya pohon mangga, saya punya pohon kelapa, saya nggak tahu siapa yang nanam, tapi saya dapat mengkonsumsinya dengan enak, dan itu jadi sedekah bagi yang nanam." Begitupun kakek. Nah, sekarang Bapak, untuk agama ini apa yang akan Bapak tanam? Apa yang akan kita tanam? Ini penting Pak, karena jaminan Allah sudah pasti dan Allah itu sudah jelas. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Kata Allah, "Ya Rasulullah, janganlah kamu palingkan mukamu ya kepada orang yang telah kami beri nikmat terhadap dunia, perhiasan dunia kepada dia untuk kami uji dia. Kalau Anda melihat itu, maka linaftinahum fi, akan terfitnah. Warisku rabbika khairu wa abqa." Dan ingat, rizki Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Ini firman Allah loh Pak. Artinya jangan kita ini, mohon maaf, terhadap dunia ini berlomba-lomba untuk pamer-pameran. Tapi jadikan dunia ini bagaimana kita punya harta untuk diwakafkan di jalan Allah, untuk disedekahkan di jalan Allah, dan itu harta yang akan kita simpan sampai nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Pembahasan kajian ini cukupkan dari saya sekian saja, insya Allah. Mudah-mudahan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengamalkan, karena banyak sekali lembaga tahfidz sekarang Pak, rumah Quran, pesantren banyak di mana-mana. Tetapi bayangkan yang jadi PR bagaimana pengamalannya. Nah, maka mari kita sekarang bermujahadah bersama-sama bagaimana bisa mewajantahkan isi Al-Quran itu dengan perilaku-perilaku kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki visi utama, visi Rabbani, yang dia ingin menjadikan hidupnya untuk Allah, hidupnya bersama Allah, dan hidupnya di jalan Allah. Sehingga ketika dia wafat, Allah wafatkan dalam kondisi dia mengenal Allah, dia mengetahui Allah, dan dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika dia wafat mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan itu juga untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan itu untuk anak cucu kita semua. Karena seorang sahabat tabi'in mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yahfadur rajulus sholih, akan senantiasa menjaga laki-laki yang sholih, waladahu, anaknya, wa waladahu, cucunya, wa qaryatahu, negerinya, kotanya, wa duwairat allati haulahu, dan lingkungan sekitarnya. Maka mari kita mensalehkan diri kita, menitipkan kebaikan-kebaikan untuk agama Allah, maka jaminan Allah akan menjaga anak turunan kita, tidak hanya sampai cucu, tetapi ternyata 7 turunan ke bawah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah jaga anak cucu kita, karena kita berusaha untuk memperjuangkan agama Allah. Sesungguhnya agama Allah sudah ya'lu wa la yu'alai, tinggal kita apakah kita ingin menjadikan orang yang mengamalkan din ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Itulah apa yang saya sampaikan di kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, dan mudah-mudahan di 5 terakhir ini kita bisa memberikan, menafkahkan harta kita yang terbaik untuk pembangunan rumah Quran Al-Husna. Yakin Pak, Bapak sedekah 10 juta, Bapak sedekah 20 juta, Bapak sedekah 100 juta, itu akan menjadi simpanan terbaik. Dan itu harus diyakini. Kalau saya punya uang 100 juta, saya akan sedekahin di sini. Kenapa? Karena saya yakin ini adalah kebaikan untuk diri saya dan juga umat. Kalau saya punya uang 100.000, saya akan sedekahin di sini. Karena itu adalah untuk kebaikan diri saya dan kebaikan umat. Dan gak masalah miskin, karena kemiskinan itu adalah ujian yang mudah-mudahan memasukkan kita ke surga.
Yang penting kita memiliki effort yang terbaik untuk agama ini, dan ketika kita wafat kita ada bekal yang namanya bekal akhirat, yaitu bekal terbaik yang mudah-mudahan Allah meridhai kita karena usaha yang kita lakukan. Insyaallah barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.